Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi kita dengan Bang Ade Armando dan Mas Adi Praitno, terlebih dahulu kita akan mendengarkan laporan langsung dari Lydia Simangunsong dari Posko Hitung Cepat SMRC di Jakarta. Silakan Lydia. Lydia, dengan laporan Anda. Ya, Wahyu dan pemirsa, selang beberapa jam proses pencoblosan pada Pilkada Serentak yang berlangsung hari ini usai, sebentar kami akan mengajak Anda untuk melihat proses suara masuk sementara berdasarkan data hitung cepat atau Quick-Count versi lembaga survei Saiful Mujani and Research and Consulting. Dan dari 171 daerah peserta Pilkada Serentak yang terdiri dari 17 provinsi, ada sekitar 9 provinsi yang paling disoroti oleh lembaga survei. Untuk di wilayah Sumatera ada Provinsi Sumatera Utara dan juga Lampung. Sementara untuk di wilayah Pulau Jawa ada 3 provinsi, itu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah, serta Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dan Wahyu, sebentar saya akan mengajak Anda untuk melihat perolehan data suara yang masuk untuk di Pulau Jawa. Kita pertama ke Provinsi Jawa Barat. Wahyu dan pemirsa, untuk sementara di Provinsi Jawa Barat, data yang masuk sekitar 21,75%, di mana pasangan Ridwan Kamil dan juga pasangannya ini unggul 31,28%, lebih unggul dibandingkan 3 pasangan lainnya. Sementara kita ke Provinsi Jawa Tengah, di sini untuk di Provinsi Jawa Tengah perolehan data yang masuk di sini 55%, di mana pasangan Ganjar Pranowo dan juga pasangannya ini unggul 61,11%, lebih unggul dibandingin pasangannya yaitu Sudirman Said 38,89%. Kemudian kita beralih ke Provinsi Jawa Timur. Ya, Wahyu dan pemirsa, seperti dilihat ini data yang masuk ini semakin diperbarui. Di Provinsi Jawa Timur ini data yang masuk sekitar 48,75% di sini, di mana pasangan Khofifah dan juga Emil ini memperoleh suara 49,75% ini, namun lebih tinggi tidak lebih tinggi dibandingin pasangannya yaitu Gus Ipul dan juga Putih, yang ini perolehan suaranya lebih tinggi dibanding dengan Khofifah dan Emil yang mencapai 50,21%. Nah, dari wilayah Pulau Jawa kita beralih ke Pulau Sumatera, di mana di Sumatera Utara ini saat ini data yang masuk untuk di Provinsi Sumatera Utara 32,33%, di mana pasangan Edi dan juga pasangannya ini unggul 52,19%, lebih unggul dibanding lawannya Jarot yaitu 47,81%. Selanjutnya kita ke Bali, di mana di Bali ini data yang masuk saat ini sudah mencapai 85,33%, di mana pasangan Wayan dan juga ini dan pasangannya lebih unggul 58,73%, lebih unggul dibandingin pasangannya yaitu 41,27%. Dari Provinsi Bali kemudian kita beralih ke Provinsi Lampung, di mana di Provinsi Lampung ini data sementara yang masuk itu 43%, di mana pasangan untuk di Provinsi Lampung pasangan Ridho Basri ini lebih unggul. Di mana pasangan Ridho Basri ini lebih unggul 39,19% dibanding 3 lawannya lainnya. Iya, Wahyu dan pemirsa, demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan, perolehan data masuk versi hitung cepat atau Quick-Count. Dan kami akan mengabarkan informasi selanjutnya. Baik, terima kasih Lydia Simangunsong yang telah melaporkan langsung informasi sementara terkait hitung cepat Pilkada Serentak dari Posko SMRC. Menanggapi hitung cepat ini kita ke Mas Adi terlebih dahulu. Tadi laporan dari Lydia kita lihat seperti di Sumatera Utara itu margin error mencapai 7,7%, dan kalau Bang Adi mengatakan itu masih belum stabil ya, Bang Adi? Karena sangat tipis dan angkanya margin of error 7%, nggak bisa kita
prediksi sekarang ini. Oke. Melihat hasil hitung cepat sementara tadi seperti apa, Mas Adi? Yang bisa dibaca secara definitif sebenarnya mesti belum final di Jawa Tengah. Dengan angka persentase yang cukup jauh disparitasnya, data yang masuk sudah hampir 85%. Saya kira bisa dipastikan tadi Pak Ganjar itu jauh meninggalkan lawan-lawannya. Lawannya maksud saya. Karena di Lampung juga dinamis datanya, termasuk di Sumatera Utara. Betul, dengan margin error yang 7%, dengan selisih suara 2 atau 3%, maka data yang masuk ini tidak bisa dijadikan ukuran sejauh ini. Jadi harus nunggu 100% input data. Setidaknya sudah akan muncul siapa kandidat yang kuat, Pak Jarod ataupun Pak Edi Rahmayadi. Ini yang kemudian datanya masih cukup dinamis. Pertama memang harus dibaca itu soal margin errornya. Yang kedua adalah soal stabilitas angka yang masuk. Ini kemudian bisa dijadikan acuan untuk membaca hasil quick count, Mas Wahyu. Saya melihatnya begitu. Baik, Bang Adi, melihat tadi ada margin error, itu sebenarnya angka stabilnya berapa persen sih, dan angka yang tidak stabilnya mencapai berapa persen? Kalau angka stabil tidak stabil itu betul-betul pengamatan kita mengenai pergerakan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Jadi misalnya walaupun barangkali baru 60%, tapi sejak misalnya bayangkan saja ya, ketika angka baru masuk 40%, selisihnya sudah 20 atau 10. Ketika sudah naik menjadi 60%, masih juga 10. Nah, kita sebagai peneliti agak berani itu untuk bilang bahwa ini udah fix nih. Ini kelihatannya nggak mungkin lagi berubah. Karena ada asumsi selalu ada pertimbangan bahwa kenaikan di satu kubu, taruhlah kubu yang satu naik 5%. Nah, kubu yang satunya barangkali naiknya cuma 1 atau 2%. Tapi toh jaraknya masih kurang lebih sedemikian besar ya. Nah, makanya yang dikatakan oleh Mas Adi itu, kalau kita lihat contohnya tadi Sumatera Utara ya, Sumatera Utara atau bahkan Jawa Timur, itu kayak motor GP itu ya, itu kan angkanya sudah sangat tipis sekali. Angkanya bahkan kalau tidak salah tadi saya lihat Jawa Timur itu di bawah 1 ya, di bawah 1%. Jadi udah kita nggak boleh tuh ambil kesimpulan apapun saat ini. Bahkan begini, kalau nanti setelah 100% quick count, ya masih selisihnya 1%, kami nggak berani ambil kesimpulan. Karena masih ada margin of error-nya yang 3% itu. Jadi kalau hasil akhirnya nanti adalah taruhlah ya, paslon 1 51%, paslon 2 49%, udah 100% masuk nih suara quick count, kami nggak berani ambil kesimpulan bahwa yang menang tuh paslon 1. Tapi kalau di atas 3%, kita berani bilang bahwa itu benar gitu ya. Kita coba melihat hasil hitung cepat pilkada sebentar di Jawa Barat itu. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil sudah mulai unggul 31,30% dari suara 31,75%. Nah, tadi sempat diunggulin oleh pasangan Asik di nomor urut 3. Nah, ini drastis sekali kenaikan dari pasangan nomor urut 1 ini. Pasangan ini seperti apa nih, Bang Adi? Salah satu penjelasannya adalah mungkin sekali ya, data yang dikirim oleh para peneliti kami di lapangan yang lebih cepat yang di daerah-daerah basisnya Asik. Misalnya begitu, ya, sehingga Asik itu tadi sempat naik sangat cepat. Sementara penelitian kami sebelumnya kan menunjukkan bahwa seharusnya sih Asik itu di bawahnya Dedi bahkan ya, jauh di bawah. Tapi kalau angkanya semacam itu, kesimpulan kami untuk sementara adalah bahwa itu barangkali karena ada bias data-data yang dikirim dari lapangannya. Yang datang duluan adalah data-datanya tim Asik. Berarti ada kemungkinan nanti pasangan D2DM juga akan bisa menyusul. Harusnya begitu ya. Kalau dalam kalau kita mengandalkan data-data penelitian sebelum pemilihan yang sekitar beberapa minggu yang lalu itu, mestinya sih nomor 1-nya RK, nomor 2-nya Dedi, baru nomor 3-nya Asik. Karena kita melihat dari beberapa hasil survei dari beberapa lembaga SMRC, termasuk SMRC. Indobarometer juga kemarin juga mengeluarkan hasil juga sama seperti itu. Nah, Mas Adi Praitno, seperti apa nih melihat ternyata tidak jauh berbeda antara hasil survei dengan quick count yang berlangsung hari ini? Ya, pertama kalau dalam konteks Jawa Barat, ini soal pertaruhan lembaga survei. Karena ada presiden sebelumnya. Pemilihan gubernur 2008 dan 2014, prediksi lembaga survei itu banyak yang gagal. Misalnya tidak pernah menempatkan Aher itu akan menang sebagai gubernur. Ternyata dia 2 kali menang. Makanya kemudian survei yang dilakukan oleh teman-teman belakangan, termasuk SMRC, itu memang pasangan calon yang didukung oleh PKS dan Gerindra itu tidak terlampau signifikan. Dia ranking 3 kan. Yang unggul tetap saja Ridwan Kamil, lalu disusul kemudian Demis. Nah, hari ini sedikitnya kita sudah bisa melihat bahwa lembaga survei dari awal itu agak sedikit konsisten dengan teman-teman quick count. Meski ini belum ada hasil final, tapi setidaknya konstan angkanya itu
sistematis dan masih belum berubah. Dalam konteks ini maka kemudian Ridwan Kamil unggul. Meskipun masih disusul oleh yang lain, tapi kemenangan Ridwan Kamil ini kan mengkonfirmasi bahwa survei selama ini yang mengunggulkan Ridwan Kamil memang lebih valid. Nah, kalau nanya soal data realnya tentu kita harus nunggu hasil KPU. Makanya kemudian dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa quick count ini bukan hasil resmi penghitungan KPU. Nah, itu definitif. Tapi sebagai pegangan awal, siapa kira-kira yang unggul, data ini sudah cukup membantu, Mas. Semacam menunggu kemenangan Argentina semalam melawan Nigeria. Kita break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, pemirsa, karena kita akan lanjutkan kembali diskusi kita dengan hitung cepat Pilkada Serentak 2018. Tetaplah bersama kami.